Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak John R. Lololuan. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru di pagi hari ini. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan di hari Kamis ini Tuhan. Bapa di sorga, Roh Kudus menolong kami semua yang membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan biarlah bagian firman Tuhan ini kami mengerti dengan baik, melakukan, mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 di saat ini, sesuai mesbah GKI di Tanah Papua, terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 dan berakhir pada ayat 29, dengan perikop bacaan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan bagian yang akan kita baca dan renungkan di pagi ini, terpilih dari ayatnya yang ke-27, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saya berikan judul dari perenungan kita, yaitu dari ragu menjadi percaya. Salam warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari judul renungan kita di pagi ini, bagaimana menyatukan dua pandangan yang ada dalam pikiran Thomas yang sebelumnya ragu dan kemudian percaya. Ini sesuatu yang mungkin sangat sulit dibayangkan. Dan akan muncul pertanyaan, kok bisa ya dari ragu terus menjadi percaya? Ini sesuatu yang ingin saya bahas bersama Anda dalam perenungan kita di pagi ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pernah mengalami saat-saat ragu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjalanan iman kita. Mungkin kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Atau benarkah Engkau sanggup menolongku? Keraguan bukanlah hal yang asing bagi orang percaya. Bahkan salah satu murid Yesus sendiri, yaitu Thomas, yang mengalami hal itu. Hari ini kita renungkan Yohanes 20 ayat 27 yang mencatat bagaimana Yesus menanggapi keraguan Thomas dengan kasih dan pengertian. Mari kita lihat bagaimana dari keraguan Thomas akhirnya memiliki iman yang teguh. Yang pertama, bahwa Yesus menemui Thomas di tengah keraguannya.
Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-27 yang berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Yesus tahu bahwa ada keraguan dalam pikiran Thomas yang perlu bukti untuk mendapatkan sebuah keyakinan, karena Thomas tidak percaya kabar kebangkitan Yesus. Hanya berdasarkan cerita dari teman-temannya, ia ingin bukti nyata. Dan apa yang dilakukan Yesus, apakah ia menghukum Thomas karena kurang iman? Tidak. Justru Yesus datang secara pribadi kepada Thomas. Hal seperti kehadiran Tuhan kepada Thomas, ini yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan tidak menjauh dari kita saat kita meragukannya. Dia justru mendekat, ia memahami keraguan kita dan bersedia menolong kita untuk bertumbuh dalam iman. Ini adalah bukti kasih Tuhan yang sabar. Bapak, Ibu, Saudara jemaat dan pendengar siaran BKK ini. Yang kedua, bahwa Yesus menjawab keraguan dengan bukti, sehingga Yesus tidak hanya hadir, tetapi ia memberikan bukti yang dibutuhkan Thomas, bahwa luka di tangan dan lambungnya itu bukan hanya bukti fisik, tetapi bukti kasih bahwa ia sesungguhnya telah mati dan bangkit demi manusia. Kadang kita meminta tanda atau pertolongan dan Tuhan memberikan bukti. Kasih-Nya dalam berbagai bentuk, seperti dalam firman-Nya atau kesaksian orang lain, atau pengalaman pribadi. Jangan abaikan cara Tuhan menyatakan dirinya. Hal yang ketiga, bahwa dengan firman Tuhan di saat ini, ada sebuah panggilan untuk percaya dalam ayat 27, dalam kalimat, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bahwa Yesus mengarahkan Thomas untuk beralih dari keraguan iman ke iman sejati. Dan reaksi Thomas kemudian adalah luar biasa. Kita lihat di ayat 28 yang berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ungkapan Thomas ini bahwa ia tidak hanya percaya bahwa Yesus hidup, tetapi juga mengakui keilahiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Tuhan menghendaki agar kita tinggal dalam keraguan ini. Ia ingin kita melangkah dalam iman, mengenalnya bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai Tuhan dan Allah yang hidup. Thomas adalah contoh bahwa orang yang ragu bisa menjadi saksi iman yang luar biasa. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan dari Yohanes pasal 20 ayat 27 mengajarkan kita bahwa keraguan bukan akhir dari iman, tapi bisa menjadi jalan menuju iman yang lebih dalam. Yesus tidak menolak yang ragu. Ia datang dan menyatakan dirinya. Kita dipanggil untuk beranjak dari keraguan menuju kepercayaan yang penuh. Mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Jika kita sedang ragu, mintalah Tuhan menyatakan dirinya. Dan jika kita telah mengalami, jangan tunda untuk berseru seperti Thomas. Hari ini kita harus katakan terima kasih Yesus karena Engkau tidak menolak kami saat kami meragukan. Kami mohon ampun atas ketidakpercayaan kami. Tolong kami untuk melihat kasih dan kuasa, dan tuntunlah kami untuk hidup dalam iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita sekalian.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami bawa dan taruh kepadamu. Terima kasih juga untuk bagian firman-Mu yang sudah menjadi penguatan bagi kami di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan kami semua sebagai umat-Mu di atas tanah ini Tuhan. Kami selaku umat ciptaan-Mu yang melakukan aktivitas di hari ini. Biarlah Tuhan sertai kami selalu di sepanjang hari ini. Ya Allah Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan kami semua sebagai para hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk pekerjaan ini. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan yang baik, sehingga lewat pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami melakukannya dengan baik. Hamba berdoa bagi sekalian umat Tuhan di hari ini dalam melakukan berbagai aktivitas. Biarlah Tuhan sertai mereka sekalian. Dan Bapa di sorga, kehidupan kami di hari ini, kami persembahkan kepada Tuhan dalam berbagai aktivitas kami. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk itu Tuhan sekali lagi hamba berdoa. Bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan jaga dan lindungi dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan. Dan biarlah Tuhan jauhkan semua hal buruk daripada kami. Sehingga seluruh pekerjaan yang kami lakukan di hari ini hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Ampuni semua salah dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.